Hai sahabat, kembali lagi bersama Kay di Salam Sahabat. Kali ini Kay masih berada di pulau yang sudah mendunia karena keindahannya, budayanya, dan keramahan penduduknya. Yap, Kay masih berada di Pulau Dewata, Bali. Ikuti terus perjalanan seruku selama di Bali ya sahabat, karena banyak banget cerita menarik yang bakal Kay bagi di episode kali ini. Yuk, kita mulai! Hai sahabat, kembali lagi bersama Kay di Salam Sahabat. Sekarang Kay berada di Jalan Yudhistira dan Kay akan melihat workshop Geocraft. Apa itu Geocraft? Jadi Geocraft itu menjual banyak jenis tas seperti dompet, tempat laptop, ransel, dan banyak lagi nih sahabat. Dan Kay akan melihat langsung cara pembuatannya. Yuk, ikutin keseruan Kay, cemon! Pagi ini, Kay memulai petualangan dengan mengunjungi tempat yang sangat menarik yaitu Geocraft Leather House Seni Art Bali. Di sini, Kay disambut langsung oleh ownernya, Ibu Oka, sosok inspiratif di balik usaha kreatif ini. Geocraft adalah rumah produksi produk berbahan kulit yang unik karena dihiasi lukisan seni art khas Bali. Yang membuat istimewa, lukisan ini dibuat secara manual dengan teknik khusus, menjadikan setiap produk berbagai karya seni yang tak indah tapi juga penuh makna. Nah sahabat, kayaknya ini deh tempat workshop handcraft Geocraftnya. Yuk! Halo Ibu, pagi Ibu. Pagi. Perkenalkan Ibu, nama saya Kay dari Salam Sahabat. Ibu dengan Ibu siapa dan sebagai apa Bu? Saya dengan Oka, kebetulan saya adalah pemilik dari usaha Geocraft, adalah produsen dan sekaligus pemilik brand dari Gionilo. Yang kolaborasi dengan salah satu pelukis Bali. Oke, Ibu, Kay mau lihat Bu proses pembuatannya, boleh nggak Ibu? Boleh banget. Oke sahabat, yuk kita lihat-lihat. Ya. Jadi di awal itu kan biasanya kita buat desain dulu, ukuran dan segala macam. Jadi setelah desain itu dibuat, biasanya kita membuatkan pola-pola seperti ini terlebih dahulu. Jadi ini adalah sebagian dari pola yang kita buat. Jadi karena pola itu sangat penting karena itu juga untuk supaya menghasilkan produksi tas yang lebih presisi. Gitu. Kemudian setelah itu kita biasanya membuatkan prototype. Prototype sebelum kita menggunakan bahan yang asli. Karena kulit itu kan mahal. Ya, kalau seandainya salah, ya udah nanti lumayan gitu loh. Jadi kita pakaikan bahan yang ini dulu, sintetis dulu, imitasi seperti ini. Jadi setelah misalnya kita sudah sudah oke dengan ukurannya. Jadi nanti setelah itu kita baru produksi yang lebih yang aslinya seperti itu. Jadi ini ada beberapa mesin. Seperti ini adalah mesin, namanya mesin seset. Jadi kulit itu kan ketebalannya itu ketika dijahit, kalau kita tidak tipiskan itu kan jadi tebal banget. Ya, betul. Jadi ini fungsinya untuk kita menipiskan. Menipiskan. Kalau ini mesin jahit memang khusus disetel untuk bikin untuk jahit kulit. Kalau ini juga sama, ini walking foot. Walking foot ini biasanya untuk jahitan kulit yang lebih tebal. Oh, oke. Jadi kayak tas-tas cowok seperti itu. Itu jadi yang seperti ini kita melakukan prosesnya itu dari pemotongan kemudian lem. Jadi prosesnya bertahap. Nanti terakhir baru dia dirangkai seperti ini. Kayak ini Bu, Kay tahu nih Bu.
Ini ada yang dilukis kan Bu ya? Iya, betul. Ini Itu salah kayak mana? satunya. Sebetulnya ini adalah dari lukisan asli ya, dari lukisan asli. Cuman kita memang menggunakan teknik print khusus. Karena kan kita memang mengejar harga supaya lebih murah dan maksudnya lebih terjangkau. Dan proses pengerjaannya juga bisa, walaupun kita tetap limited ya. Jadi tidak diproduksi secara massal juga. Jadi setiap desain itu kita produksinya terbatas. Bu Oka bercerita bahwa mereka membuat berbagai produk mulai dari tas tangan, tas ransel, dompet, tempat kacamata, dan banyak lagi. Proses pembuatannya tidak instan karena mereka memastikan kualitas bahan kulit dan ketelitian dalam setiap detail lukisan. Ini juga kan harus dicat supaya dia halus kan, tidak terlihat. Untuk yang handle kan? Iya, di handle ini asli. Nanti bisa lihat di toko. Oke. Ibu, Kay udah penasaran banget nih Bu mau ngeliat yang di toko. Oke. Boleh nggak kita lihat sekarang? Boleh banget. Oke. Ya. Ayo, Ya. yuk sahabat, kita Oke. lihat produknya. Cemon. Kay diajak langsung melihat proses pembuatan tas, mulai dari pemilihan bahan kulit, proses pemotongan, pengecatan lukisan, hingga finishing. Dilakukan dengan telaten dan penuh cinta pada seni dan budaya Bali. Setelah melihat proses kreatifnya, Kay dan Bu Oka menuju toko penjualannya langsung. Nah sahabat, setelah tadi kita melihat workshopnya, sekarang Kay sudah berada di tokonya. Benar nih sahabat, di sini kita akan melihat-lihat produk yang tadi orang-orangnya kerjakan nih sahabat. Yuk kita lihat-lihat, Cemon. Wow, di sini banyak sekali ya Bu ya. Di sini sahabat ada tas pegang, ada ransel, ada dompet dan banyak lagi nih sahabat. Di sini juga sahabat yang ada lukisannya sahabat. Ya, ini jadi Ini tas laptop tempat ya? laptop. Sahabat di sini ada tempat laptop nih. Keren banget nih sahabat. Ya, jadi ini tas ini dilukis oleh sahabat saya yang bernama Nilofoni. Nanti kita akan kenalkan. Oke. Jadi kita memang bikin desainnya khusus untuk produk, untuk brand kita yang namanya Gionilo. Gionilo itu adalah penggabungan nama dari Gio dan Nilo. Jadi kita namanya Gionilo. Jadi Ibu, di dalam lukisan ini ada artinya nggak? kalau ini kebetulan memang tentang segala sesuatu, lebih kepada kayak alam semesta gitu. Jadi ada binatangnya, ada mata manusia. Jadi memang Nilo sendiri banyak mengangkat tentang kehidupan keseharian masyarakat Bali. Jadi mengangkat culture lewat lukisan yang lebih playful ya. Dia tidak terlalu serius. Jadi untuk dijadikan sebagai produk itu bisa dinikmati banyak kalangan. Jadi nggak terlalu kayak serius gambar pemandangan gitu. Jadi kemudian juga gayanya itu memang gaya yang lebih kayak kekanak-kanakan, yang lebih naif, yang lebih lebih polos gitu. Kalau boleh tahu Ibu, ini berapa harganya? Kalau ini 450.000. 450.000. Wow. Kalau yang itu 350.000. Yang ini ya Bu? Iya, itu ada tali panjang. Wow, sahabat, ini unik sekali nih sahabat tasnya. Ibu, kalau boleh tahu di sini ada online shopnya nggak? Ada, kita ada di Shopee. Nanti mungkin linknya saya kasih link. Oke, Bu, Ya, oke. sama di Etsy kalau untuk penjualan keluar. Wow, di sini banyak pilihannya ya Bu ya. Ini
Nih sahabat, di sini ada juga dompet. Ya, ini kebetulan temanya adalah Dewi Saraswati. Itu Dewi ilmu pengetahuan. Oke. Ibu, kalau boleh tahu, Ibu punya harapan ke depan nggak Bu untuk Geocraft? Iya, jadi harapannya Geocraft ini bisa dikenal lewat salah satu sub-brand kita yaitu Geonilo. Jadi kita berharap masyarakat Indonesia bisa mengenal brand ini dan bisa menjadi salah satu kebanggaan produk Indonesia. Karena kan Indonesia itu sangat kaya ya dengan pelukis, dengan yang sebetulnya talenta yang sangat luar biasa ya. Betul, Ibu. Dan kita memang pengen ngangkat art itu menjadi yang wearable, yang bisa digunakan. Tidak hanya misalnya lukisan itu hanya dipajang di tembok kan, kalau di tembok kan mungkin tidak semua orang bisa menikmati kan, gitu. Itu sih harapannya. Nah sahabat, jadi sahabat kalau pengen tas-tas yang unik atau dompet, ada tas laptop, tas ransel dan banyak lagi, sahabat boleh nih ke Geocraft. Ya. Oke Ibu, terima kasih banyak ya Ibu, sukses selalu Ibu. Wah, begitu banyak produk jadi dipajang rapi. Ada tas wanita dan pria, tas laptop, dompet unik, hingga aksesoris kulit lainnya. Semuanya dihiasi lukisan khas Bali yang sangat menarik dan cocok banget untuk oleh-oleh. Tentu saja, Kay tak tahan untuk mencoba beberapa tas favorit Kay. Kay mencoba tas ransel dan tas jinjing wanita yang desainnya modern tapi etnik. Cantik banget. Perjalanan selanjutnya adalah ke salah satu kuliner legendaris di Bali, yaitu Warung Surya. Dikenal sebagai warung legend halal di Bali. Tempat ini sering direkomendasikan untuk wisatawan lokal maupun mancanegara. Hai sahabat, kembali lagi bersama Kay di Salam Sahabat. Jadi Kay sekarang sudah berada di kota Denpasar, Bali, tepatnya di Warung Surya. Kenapa Kay di sini? Karena Kay lagi lapar banget nih sahabat. Dan Kay ingin mengisi energi Kay sebelum kita mengelilingi dan mengeksplor yang ada di Bali nih sahabat. Tetapi sebelum itu kita akan mencicipi masakan yang ada di Warung Surya. Yuk ikutin keseruan Kay, cemon! Sesampainya di sana, Kay disambut hangat oleh Kak Adnan, marketing dan sosial media Warung Surya. Kak Adnan langsung mengajak Kay untuk memilih makanan secara prasmanan, karena Kay sudah lapar banget nih sahabat.
Halo kakak, kenalin nama saya Kay dari Salam Sahabat. Dengan kakak siapa dan sebagai apa kak? Saya Adnan, kebetulan saya dari marketing dan sosial media di sini. Oke. Nah kak, Kay ini pengen makan nih kak ya di sini, pengen mencicipi makanannya. Tapi Kay bingung kayak mana nih kak mesennya. Oh, Boleh nggak kak bantuin? Boleh, Kay? boleh banget. Oke. Pesannya kita mulai dari sini. Ini dari apa dulu kak? Pesan minum dulu. Pesan. Ada menunya bisa dilihat. Wow. Boleh deh kak. Bestseller di sini ada soda gembira. Soda gembira. Boleh. Soda gembira. Soda gembira. Diambil nasinya juga setelah Oh, pesan oke. minum. Terima kasih kak. Nanti dilanjut setelah donasi kita ada sistemnya ini sebenarnya semi prasmanan. Jadi yang bagian depan bisa pilih sendiri, diambil sendiri, dan bagian dalam nanti bisa minta tolong sama mas. Oke. Nah, ini kan banyak banget nih kak ya makanannya. Boleh nggak kak rekomendasiin Kay nih? Oh boleh banget boleh. Pertama sih yang paling best seller di sini kalau olahan proteinnya ada ayam asam manis atau enggak tuna. Jadi ada proteinnya ada ayam ada ikan tapi olahannya asam manis atau koloke biasa. Boleh deh kak ayam asam manis. Ayam asam manis. Ayam asam manis. Oke. Terima kasih kak. Untuk Terus ada apa olahan lagi? sayurnya kita ada sayur karedok. Nah itu lumayan best seller juga dari sini. Boleh deh kak. Boleh. Dipisah ya? Dipisah. Sayurnya dipisah. Terima kasih kak. Nah, ini juga ada, ini baru sih, belum lama. Ini ada telur dadar omelet sosis sayur isinya. Boleh kak. Boleh, silakan diambil. Ada capitnya. Ini karena semi prasmanan bisa diambil sendiri. Oke. Kira apa lagi? Terus ada apa lagi kak? Ada suka jengkol. Suka jengkol. Kay suka. Tapi Kay sekarang lagi belum mau nih makannya. Oh, oke. Kebetulan jengkol juga salah satu favorit dari kita. Ya, ada olahan tumis daging dan hati sapi. Oh ada ya. Rasanya itu ada pedas sama gurih dan manis juga. Boleh kak. Boleh. Oke, terima kasih kak. Nih sahabat, Kay sudah mesen makanannya, ada tumisan hati ayam sama daging ayam. Ada juga tadi ini kayak omelet, terus ada ayam asam manis nih sahabat, dan sayurnya. Yuk langsung saja kita makan, cemon. Kay memilih beberapa menu andalan mereka yaitu ayam asam manis, ayam goreng yang disiram saus asam manis segar, sayur karedok, campuran sayur mentah dengan bumbu kacang, telur dadar omelet sayur, telur dadar tebal berisi sayuran, tumis daging hati sapi, gurih dan lembut banget. Terus ada sambal khas warung Surya, pedasnya pas banget. Sebagai pelengkap, Kay juga memesan minuman segar favorit di sini yaitu soda gembira dan masih banyak lagi nih sahabat. Kami pun duduk untuk menikmati makan siang bersama. Sambil makan, Kay berbincang dengan Kak Adnan tentang sejarah warung Surya yang ternyata sudah ada cukup lama dan tetap menjaga cita rasa khasnya. Oke, nah sahabat sekarang kita langsung aja mau cobain menu-menu yang ada di warung Surya. Yuk, langsung saja kita makan. Di sini Kay mau cobain apa nih kak? Tumis daging Tumis? sama hati sapi. Oke, tumis daging dan hati sapi, sahabat. Ini udah kelihatan enak banget nih sahabat. Nah sahabat langsung saja kita cobain ya. Enak banget. Enak banget kak. Sekarang kita mau cobain Tuna asam manis. tuna asam manis. Ini salah satu favorit kan Iya, kak? bestseller juga. Enak banget nih sahabat. Ini rasanya
Tentunya ada asam manisnya ya. Iya. Mm-mm. Karena namanya tuna asam manis. Dan juga dagingnya lembut banget nih sahabat dalamnya. Ini digoreng tepung dulu, terus baru dilumuri sama saus asam manis. Oke. Kalau nggak suka ikan, ada yang ayam juga di sini kebetulan. Ada ayam, ada ikan ya. Ada pilihan jadi. Ini sahabat, ini salah satu menu favoritnya yang ada di Warung Surya. Ayam bakar nggak ya? Ayam. Ayam bakar. Oke. Ini lembut banget nih sahabat ayamnya. Dan ini menjadi salah satu favorit menu yang ada di Warung Surya nih sahabat. Langsung saja kita cobain ya. Enak banget. Ada manis-manis, ada pedasnya juga ya kak ya. Ini karena diolahnya tuh diungkap dulu sama bumbunya, makanya lembut kan Betul betul. dan meresap. Ya. Meresap banget nih. Rasanya gurih juga nih sahabat. Ini kita pegang dikit aja langsung dagingnya itu lepas dari tulang nih sahabat. Jadi lembut banget. Nah kak, Kay mau tahu, ada nggak sih kak menu-menu terbaru nanti untuk tahun 2025 ini? Menu-menu terbaru yang pastinya ada sih. Kita tuh setiap Ramadan nih ada juga menu-menu yang mungkin khusus edisi Ramadan ya. Jadi nggak setiap Ramadan juga sih, mungkin kita ada variasi setiap minggu, weekend karena lumayan banyak pengunjungnya kalau weekend liburan juga. Jadi ada menu variasi kayak ada ikan sambal matah di sini karena Bali juga kan. Daripada nyobain sambal matah khas Bali itu seperti apa. Ada juga mungkin kadang ada opor. Pokoknya kita tuh mengedepankan menu-menu Nusantara. Jadi itu pasti akan ada. Untuk selanjutnya itu akan ada. Nah kakak ada harapan nggak nih untuk kedepannya nih kak? Kalau harapan untuk ya mudah-mudahan warung ini lebih dikenal lagi. Nggak cuman oleh orang-orang yang ada di Bali ya, mungkin memang di luar Bali juga lebih mengenal Warung Surya. Kalau ada loh warung halal, namanya halal di Bali dan beragam makanan. Ada lebih dari 60 macam gitu. Jadi kayak nggak perlu keliling-keliling Bali, kayak cukup di sini banyak makanannya. Gitu. Harapannya lebih dikenal, terus juga ya semoga bisa berkembang lagi Warung Surya. Mungkin nggak cuma di sini cabangnya, mungkin ada cabang-cabang di kota lain atau di daerah lain gitu. Itu sih harapannya. Nah, kalau sahabat nih pengen banget dan lagi lapar banget di Bali dan pengen cobain makanan Nusantara dan banyak lagi, kalian boleh nih kesini di Warung Surya. Kalau boleh tahu jalannya di mana nih kak? Ini di Jalan Mahendra Data Selatan nomor 32 Denpasar Barat. Langsung saya cobain ya sahabat. Terima kasih ya kak. Oke, mau lanjut lagi nih makan. Silahkan. Terima kasih kak. Oke, terima kasih. Tempat ini benar-benar cocok buat sahabat yang ingin menikmati kuliner Bali yang halal, enak, dan legendaris.
kenyang, saatnya pencuci mulut. Kay dan sahabatku, Fiona yang juga putri anak Indonesia mengunjungi Gusto Gelato, salah satu kafe es krim paling hits di Bali. Nah sahabat, setelah kita makan dari Warung Surya, sekarang Kay sudah berada di Gusto Gelato dan Cafe. Karena Kay mau nyobain yang seger nih sahabat. Tetapi Kay tidak sendirian hari ini. Kay ditemani oleh jeng 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 tut. Salah sahabat. Jeng. Kay ditemani oleh salah satu sahabat Kay yang ada di Bali, yaitu Fiona. Fiona or Anindia World. Nah sahabat, langsung saja kita cobain gelatonya yuk. Cemon. Sebelum masuk, kami sempat menulis di papan kapur besar bertuliskan Putri Anak Indonesia. Tradisi lucu yang biasa dilakukan pengunjung nih sahabat. Bagus. Aku jelek. Coba. Enggak. Enak. Jelek banget. Gini nih, dua. Wih, banyak banget nih Fiona. Iya. Kamu kan orang Bali nih, kamu sering nggak kesini? Iya, sering banget. Favorit aku tuh coklat pakai corn. Oh, Enak. Wow. Kemana nih kita mesennya? Kita pesen dulu, baru kita pilih rasa yang kita mau. Let's go. Bisa dibantu. Kamu yang mana nih? Yang small cup aja deh. Kali Small ini aku cup mau nyobain. satu, Small cup 1 ada lagi. sama ice creamnya satu. Ada lagi. Sudah, itu aja. Mau tambah roti itu minum? Aman mas. Oke. Nanti kasihkan notanya aja sebelah sana ya. Oke, terima kasih mas. Di dalam, kami langsung melihat aneka rasa es krim yang unik dan menarik seperti coklat chili, coconut, salted caramel, vanilla Bali, pistachio, mango sorbet, dan banyak lagi. Kami memesan beberapa rasa favorit dan duduk di meja luar yang adem sambil mencicipi es krim. Nah sahabat, di sini banyak banget nih sahabat variannya, mulai dari ada yang buah-buahan, ada yang vanilla, coklat, dan banyak lagi nih sahabat. Ini ada, ada strawberry makaron, dan juga sahabat di sini ada namanya coklat chili, coklat dan yang pedes gitu loh sahabat. Ada aja gitu. ini nih Snicker. I love Snicker. Yeah. Boleh kak? Coba. Milk cashew juga. Cashew. Enak. Nih sahabat. Kay tadi milih rasa kayak vanilla gitu, kayak susu krim, dan di sini ada atasnya strawberry makaron. Kalau kamu apa, Vio? Kalau aku haki paki itu tuh kayak madu dan milk choco cashew. Nah sahabat, sekarang Kay mau cobain nih banyak menu dari Gusto Gelato. Bisa dilihat di sini selain es krim, di sini juga ada makanan roti-roti pastry-nya nih sahabat. Tapi sebelum kita cicipin, Kay mau perkenalkan dengan kakak dulu. Halo kakak, saya Kay Gifari dari Salam Sahabat. Kakak sebagai apa nih kak? Saya di sini sebagai supervisor, Kak. Supervisor. Oke. Nah kak, Kay mau nanya nih kak. Selain di sini ada gelato kak, di sini ada menu apa lagi kak ya? Selain gelato, di sini kita ada pastry, ada minuman juga lainnya seperti kopi, teh, milkshake, seperti itu. Nah, di sini ada apa aja kak ya? Kalau untuk yang favorit di sini ada rotinya. Ini roti namanya tarte sucre, ini krim sama gula. Ini ada choco swiss, croissant butter coklat. Ini ada cinnamon roll. Sini ada escargot, ini roti kismis juga. Oke. Nah sahabat, langsung saja kita cobain ice creamnya ya sahabat. Enak. Yang mana enak nggak yang bawah kak? Enak banget. Coba dong. Nih, ini ada atasnya ada coklatnya.
kami berbincang dengan Supervisor Gusto Gelato yang menjelaskan bahwa selain es krim, mereka juga menyediakan berbagai makanan ringan seperti roti, croissant, pastry, dan minuman kopi. Tempat ini sangat cocok untuk keluarga maupun anak muda yang ingin nongkrong santai sambil menikmati es krim berkualitas dengan cita rasa lokal. Nah sahabat, jadi sahabat kalau pengen nyobain banyak varian rasa unik gelato dan juga nongkrong bareng teman-teman, kalian boleh nih ke Gusto Gelato dan Coffee. Karena cuma di Gusto Gelato ada es krim yang unik dan juga pastry dan minuman-minuman yang enak-enak banget nih sahabat. Jadi wajib banget ya. Kak, ini jalannya di mana nih Kak? Kalau yang di sini Jalan Martonadi nomor 46, sedangkan yang di Merdeka Jalan Merdeka nomor 14. Jadi ada 2 tempat ya Kak ya. Makasih ya Kak sudah memberikan kami Makasih. kesempatan untuk mencoba gelato dan pastry-nya. Nah sahabat, jadi setelah ini kami akan menuju ke destinasi selanjutnya. Tetap ikutin seruan kami ya. Cemon! Sebagai penutup perjalanan, Kay berkesempatan mengunjungi Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung. Kay disambut langsung oleh Kepala Dinas Bapak Nyoman Rudiarta, SSTP MM, bersama Mami Kay. Kami berbincang hangat mengenai pariwisata Bali, promosi budaya lokal, serta peran generasi muda dalam mendukung pariwisata berkelanjutan. Baik, terima kasih. Jadi kami Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Bali mengucapkan selamat datang kepada Kay selaku putri anak Indonesia Pariwisata yang mana akan mengeksplor potensi Kabupaten Badung berkenaan dengan sektor pariwisata. Karena kita melihat bahwa pariwisata ini merupakan core bisnisnya Kabupaten Badung dan juga kita berharap Kabupaten Badung itu pariwisatanya bisa sustain dan juga bisa bersifat regeneratif. Oleh sebab itu sekali lagi terima kasih Kay, semoga semakin sukses dan pariwisata kita semakin mendunia. Keren. Kay juga diajak melihat seni tari dan musik tradisional Bali yang dipertunjukkan di lingkungan kantor dinas. Kay juga bertemu dan ngobrol dengan Ibu Niluh Ayurai Saridarmini, SP, MA, AGB. Mereka semua sangat ramah dan terbuka. Jadi kedatangan Kay ke sini merupakan hal yang luar biasa bagi kami karena besar harapan kami Kay melalui manajemennya yang ada untuk bisa mempromosikan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Badung dan juga ada di Bali supaya menjadi lebih terkenal. Seperti kami sampaikan bahwa kami adalah Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata yang sasaran kami adalah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Jadi dengan kehadiran Kay di sini melalui channelnya Kay, kemudian juga manajemennya Kay, kami harap Kay bisa memperkenalkan lebih luas lagi destinasi dan kawasan strategis yang ada di Kabupaten Badung yang pada akhirnya dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali, ke Kabupaten Badung khususnya. Sebagai kenang-kenangan, Kay diberikan buku pariwisata Bali yang sangat informatif. Akhirnya, Kay berpamitan dengan Bapak Kepala Dinas dan seluruh staf. Wah, luar biasa banget perjalanan hari ini ya sahabat. Mulai dari seni lukis kulit khas Bali di Geocraft, makan siang lezat di Warung Surya, hingga menikmati es krim unik di Gusto Gelato. Semuanya seru dan tak terlupakan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Kay hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus produk lokal dan destinasi wisata Indonesia ya sahabat. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap di program kesayangan kita, Salam Sahabat. Bersama Kay, menjelajah Indonesia dengan ceria. Tetap bersama Kay di Salam Sahabat. See ya!